Video ini menunjukkan cara penggunaan filariasis test strip dengan benar. Filariasis test strip atau disingkat FTS merupakan salah satu tes diagnostik yang direkomendasikan oleh WHO untuk kegiatan Transmission Assessment Survey atau TAS di seluruh kabupaten yang endemis filariasis oleh jenis Wuchereria bancrofti. Setiap alat FTS dikemas dalam kemasan foil satuan, terdiri dari satu test strip, satu wadah plastik, dan gel silika. Satu kotak yang berisi 30 kemasan alat tes juga dilengkapi dengan 32 mikropipet yang telah dikalibrasi. Petunjuk produk, kartu petunjuk penggunaan, dan label berupa stiker tempel. Kotak ini tidak berisi suplai lain yang Anda butuhkan termasuk lancet, kapas, kasa alkohol, sarung tangan karet, wadah benda tajam, alas serap, spidol, kantung sampah, jam atau timer, dan alat pencatat lainnya. Ada beberapa panduan dasar yang perlu Anda pertimbangkan ketika menggunakan FTS. Alat ini harus disimpan pada suhu 2 hingga 37 derajat Celcius, idealnya pada suhu 4 derajat Celcius. Alat ini tidak boleh dibekukan. Alat FTS bersifat stabil sampai tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan terluar bila disimpan sesuai dengan petunjuk. Alat tes yang telah kadaluarsa tidak bisa digunakan. Saat pemeriksaan berlangsung, pastikan test strip tidak terpapar oleh suhu panas yang tinggi atau terkena sinar matahari langsung dalam waktu lama. Bila tersedia, kontrol positif harus digunakan untuk menilai 2 buah test strip dari setiap lot sebelum melakukan survei lapangan. Test strip harus dipilih acak dari kotak yang berbeda-beda. Kontrol positif dalam jumlah terbatas bisa didapat dari Filariasis Research Region Repository Center atau FR3. Untuk informasi lebih lanjut, terdapat pada laman FR3. Volume kontrol positif harus sama jumlahnya dengan sampel darah. Bila ada, bisa menggunakan pipet yang sudah terkalibrasi untuk mengukur 75 mikroliter kontrol. Kontrol harus diletakkan pada bantalan sampel dan biarkan bereaksi selama 10 menit. Bila tidak tersedia pipet yang telah dikalibrasi, mikropipet yang terdapat dalam paket alat test strip dapat digunakan. Hasil pemeriksaan harus dibaca dan dicatat tepat 10 menit. Tanggal pemeriksaan harus dicatat dalam lembar informasi. Bila hasilnya meragukan, pembaca kedua harus dengan segera membaca test strip tersebut. Kontrol positif sengaja dirancang untuk memberikan hasil positif yang lemah. Garis tes yang terlihat mungkin sangat samar. Bila memungkinkan, hasilnya harus didokumentasikan dengan foto. Bila salah satu hasil test strip negatif ketika dites dengan kontrol positif, maka seluruh isi lot tidak boleh digunakan. Bila alat disimpan lebih dari 2 bulan tanpa digunakan, namun masih dalam masa kadaluarsanya, 2 alat test strip tambahan harus dites untuk kendali mutu sebelum digunakan untuk survei. Bila salah satu strip menunjukkan hasil negatif, maka seluruh lot dalam kit itu tidak boleh digunakan. Penting untuk mengatur dan menyusun tempat pengumpulan darah dan pemrosesan FTS sebelum pengambilan sampel darah yang pertama. Meja periksa dengan permukaan datar diperlukan untuk memastikan FTS dapat dilakukan dengan baik. Biasanya, meja dan kursi disediakan oleh sekolah atau masyarakat di mana survei dilakukan. Meja periksa harus ditutupi dengan alas serap. Biasanya, tim pemeriksa terdiri dari beberapa orang yang akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan darah, memberi label dan memproses FTS, sekaligus membaca hasil tes. Pada situasi ini, petugas pengambil darah akan menusuk jari, mengumpulkan darah pada mikropipet yang telah disediakan, dan menyerahkan mikropipet yang berisi darah kepada anggota tim lain yang bertanggung jawab untuk memberi label, dan meneteskan sampel pada test strip. Setelah darah diteteskan pada bantalan sampel, test strip akan diberikan kepada pembaca FTS yang bertanggung jawab menghitung waktu reaksi tes dan membaca hasil tes. Jika anggota tim yang melakukan kegiatan ini berbeda-beda, maka tempat kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga alur kerja berjalan lancar. Anggota tim harus dalam posisi berdekatan satu sama lain, namun memiliki ruang yang cukup untuk melakukan kegiatan individual mereka.
Meskipun secara teknis satu orang dapat melakukan semua kegiatan ini, sangat direkomendasikan untuk menyertakan setidaknya 2 orang anggota dalam tim, di mana satu orang fokus untuk menghitung waktu dan membaca hasil tes saja. Komponen alat tes harus dibiarkan di suhu ruang 15 hingga 37 derajat Celcius sebelum digunakan. Tes strip tidak boleh digunakan bila kemasan sudah terbuka atau rusak. Strip harus tetap berada dalam kemasannya sampai sesaat sebelum pemeriksaan dan kotak penyimpanannya harus dijaga tetap kering. Ketika survei, beberapa kemasan dapat dibuka secara bersamaan, namun berhati-hatilah untuk tidak membuka alat lebih dari yang dibutuhkan. Jumlah alat yang dibuka tidak boleh melebihi jumlah orang yang diperiksa. Tes strip dan wadah plastik harus tetap berada di dalam kantung kemasan untuk mencegah tes strip tertiup angin. Setelah kemasan tes strip dibuka, maka tes strip itu harus digunakan dalam waktu 1 jam. Saat siap melakukan pemeriksaan, tes strip dan wadahnya dikeluarkan secara hati-hati dari kantung kemasan. Bila tes strip harus dipegang secara langsung, peganglah bagian ujung yang tidak ada tanda panah. Keluarkan gel silika dari wadah dan sisihkan. Tes strip ini ringan sekali. Tes strip harus diamankan pada wadah plastik yang tersedia untuk mengurangi risiko tertiup angin. Bisa dilakukan dengan menggunakan label pasien berperekat atau selotip. Setiap FTS harus diberi label dengan kode unik pasien menggunakan stiker yang tersedia atau label alternatif lainnya. Pemberian label sampel harus dilakukan sebelum pengambilan darah. Dengan mengenakan sarung tangan steril sekali pakai, petugas pengambil darah membersihkan jari yang akan ditusuk dengan alkohol. Biarkan kering di udara. Gunakan lancet sekali pakai untuk mengumpulkan darah pada mikropipet yang tersedia. Lancet yang sudah terpakai harus dibuang pada wadah limbah benda tajam yang tersedia. Biarkan darah mengalir dari jari yang ditusuk ke mikropipet yang ada di dalam kotak tes. Mikropipet menggunakan prinsip kapilaritas dan akan terisi secara otomatis. Jangan letakkan ujung mikropipet langsung pada jari karena aliran udara akan menyebabkan daya kapiler bekerja tidak optimal. Jangan tekan ujung pipet ketika mengambil sampel darah. Pegang mikropipet sedikit di bawah garis horizontal dan biarkan terisi hingga garis yang ditandai. Hindari gelembung udara masuk ke dalam mikropipet. Untuk mencegah darah membeku, mikropipet yang sudah terisi darah diserahkan secara hati-hati kepada anggota tim yang melakukan FTS. Mikropipet harus dipegang hati-hati secara horizontal untuk menghindari darah tumpah. Perlahan, teteskan sampel darah pada bagian bawah bantalan sampel dengan menekan pipet secara lembut. Disarankan untuk meneteskan darah tetes demi tetes, dan biarkan darah membasahi bantalan sampel sebelum meneteskan darah berikutnya. Mikropipet yang sudah digunakan harus diletakkan pada wadah sampah yang tepat. Harus teliti meneteskan darah ke strip yang sesuai agar tidak keliru meneteskan darah ke strip orang lain. Jangan teteskan darah langsung dari jari ke tes strip. Setelah darah diteteskan pada bantalan sampel, wadah plastik tempat tes strip disimpan harus diberikan dengan hati-hati ke anggota tim yang bertugas menghitung waktu dan membaca hasil tes. Wadah plastik tidak boleh dipegang dalam posisi vertikal. Jangan terlalu sering menggerakkan tes strip setelah darah ditambahkan. Jam tangan biasanya digunakan sebagai timer. Perhatikan waktu mulai, dan tambahkan 10 menit untuk menentukan saat pembacaan hasil tes. Waktu pembacaan harus ditulis pada wadah plastik atau label. Mencatat waktu baca penting untuk pengaturan pemeriksaan multiple yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pembacaan hasil tes dilakukan tepat 10 menit setelah darah sampel ditambahkan. Hasil tes harus dibaca dengan menggunakan cahaya terang tanpa ada penghalang. Garis yang samar akan sulit untuk dilihat bila pencahayaan tidak memadai. Bila sampel tidak bisa mengalir ke atas strip dalam 10 menit, tes tersebut dinyatakan invalid dan harus diulang bila memungkinkan. Kadang-kadang darah mengalir ke atas dengan sangat perlahan. Anda dilarang menambahkan air atau cairan garam pada bantalan sampel hanya untuk mempercepat aliran darah sampel. Bila cairan antikoagulasi digunakan untuk FTS, darah yang digunakan harus sudah diheparinisasi. Darah yang dikumpulkan ke dalam ETA tidak bisa digunakan untuk tes FTS karena akan menghasilkan positif palsu. Garis kontrol berwarna merah muda akan muncul untuk setiap tes yang valid. Garis kontrol harus tegas sampai ke bagian atas strip.
Garis merah muda kedua muncul di bagian bawah garis kontrol pada bagian bawah daerah hasil, menunjukkan hasil positif. Garis merah muda yang terlihat harus ditafsirkan sebagai hasil positif. Hasil tes yang hanya memiliki satu garis setelah 10 menit harus ditafsirkan sebagai negatif. Hasil tes dinyatakan invalid bila garis kontrol tidak muncul, tanpa peduli garis tes muncul atau tidak. Bila ini terjadi, maka tes harus diulang dengan strip baru dan bila mungkin, gunakan sampel darah baru. Hasil tes harus dicatat sesegera mungkin langsung pada label atau wadah plastik untuk mendokumentasikan penafsiran hasil pada waktu 10 menit. Setelah dicatat, hasil tes dapat dipindahkan pada kertas formulir pengumpulan data atau file elektronik setelahnya. Protokol dan bahan-bahan FTS dapat berubah sewaktu-waktu. Bench Aid atau alat bantu untuk penggunaan FTS dan protokol terbaru dapat diunduh dari laman NTD Support Center.